Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Merapi, nagih janji. Para penguasa tak kasat mata Gunung Merapi. Gunung Merapi di Jawa Tengah tak hanya syarat dengan cerita mistis, namun setiap kali gunung berapi paling aktif di dunia tersebut menampakkan tanda-tanda aktivitasnya. Mitos Merapi nagih janji selalu ada di tengah masyarakat. Lantas, apa yang mengawali mitos Merapi nagih janji di tengah intensitas Gunung Merapi yang akhir ini semakin aktif? Menurut tetua desa di lereng gunung Pipi, konon para penunggu gaib Gunung Merapi memiliki strata kekuasaan wilayah. Nyai Kedung Melati memiliki kekuasaan gaib di kawasan hutan larangan. Hutan larangan, kawasan hutan angker di lereng Gunung Pipi yang sampai saat ini masih dianggap hutan perawan. Masyarakat sekitar meyakini adanya mitos Jalmo, Moro Jalmo mati. Siapapun orangnya yang berani masuk ke dalam hutan larangan tanpa didampingi tetua desa, besar kemungkinan mereka akan hilang, tidak akan bisa kembali lagi keluar dari dalam hutan larangan. Bahkan orang-orang yang akan menggelar ritual di dalam hutan larangan, satu hal yang tidak boleh dilupakan saat masuk dan keluar, jumlah orang yang ikut harus selalu dihitung ulang agar dapat segera diketahui jika salah satu rombongan anggota hilang. Menurut kepercayaan warga desa, awan panas Merapi tidak akan pernah mengarah ke arah timur disebabkan adanya Gunung Pipi yang dianggap lebih tua dari Gunung Merapi. Selain Nyai Kedung Melati, juga ada Mbah Petruk, sosok manusia yang diminta oleh Danyang Merapi menjadi penguasa gaib di lereng Gunung Merapi. Menurut cerita tutur, Mbah Petruk hidup di masa kepemimpinan Raja Majapahit. Ia memiliki nama asli Suradino Pondono, dijuluki nama Mbah Petruk dikarenakan perawakannya tubuhnya yang kurus dan tinggi dari kerajaan Majapahit. Suradino Pondono memperoleh gelar Handoko Kusumo. Semasa muda, Suradino Pondono ikut bersama kakaknya yang bernama Resayuda dan menetap di daerah Cepogo. Sejak kecil sampai dewasa, Suradino Pondono tidak pernah mandi. Hingga pada suatu ketika, Suradi memiliki keinginan mandi di Kali Gandul, sebuah sumber mata air di lereng tebing yang curam tak jauh dari puncak Gunung Merapi. Akan tetapi usai dirinya mandi, wujud pada wadaknya tiba-tiba menghilang oleh Danyang Merapi. Suradino Pondono dipaksa menjadi penguasa kegaiban kawasan Gunung Merapi. Mengetahui beberapa bulan saudaranya tidak kembali pulang ke rumah, Resayuda mencari keberadaan adiknya di Gunung Merapi. Setibanya di daerah Gunung Pipi, Resayuda mendengar suara adiknya yang berkata, "Kakang Resayuda, sak temene aku ora mati nanging dipeksa diwajibake diwenehi jejibahan dedi penguasa kegaiban ono ing Gunung Merapi." Demikian terdengar suara tanpa wujud di telinga Resayuda. "Besok yen wis timangsane arep ketemu aku, cawe sono sesaji. Kelak jika sudah saatnya ingin bertemu, siapkanlah sesaji." Pesan terakhir Suradino Pondono kepada Resayuda, anak cucu, diminta untuk melestarikan. Jika tidak, maka aku akan menagih janji. Dari pesan terakhir inilah, setiap kali gunung erupsi, mitos Merapi nagih janji selalu muncul. Selain Nyai Kedung Melati dan Mbah Petruk, Gunung Merapi memiliki danyang atau sosok gaib penjaga gunung
yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penjaga gunung, seperti halnya gunung-gunung lain yang ada di Nusantara. Diawali Merapi meletus, tanda Sabdo Palon nagih janji tanah Jawa, ramalan Jayabaya 500 tahun lalu. Gunung Merapi meletus jadi salah satu tanda dalam ramalan Jayabaya 500 tahun lalu tentang Sabdo Palon nagih janji pada tanah Jawa. Sejak 4 Januari 2021, peningkatan aktivitas Gunung Merapi terjadi, mengeluarkan guguran lava pijar dan suara gemuruh. Apakah akan ada keterkaitan antara ramalan Jayabaya dengan nagih janji Sabdo Palon pada tanah Jawa? Sabdo Palon adalah Raja Majapahit yang sangat marah karena Prabu Brawijaya V menyerah kekuasaan kepada Demak. Dia pun berjanji akan mengambil alih Jawa setelah 500 tahun atau sekitar tahun 2020 sampai 2030. Mengutip Lingkar Madiun dengan judul Ramalan Jayabaya, tanda-tanda Sabdo Palon nagih janji di tanah Jawa. Zaman kala subah, keemasan Indonesia menjadi tanda-tanda kedatangan Sabdo Palon. Seperti penjelasan berikut, Sabdo Palon datang membantu anak cucu di tanah Jawa. Sabdo Palon matur sugal, yen kawula mboten arsi ngrasuka agama Islam, wit kula puniki yakti Ratu Ningdang Hyang Jawi momong marang anak putu sagung Kang Paranoto kang jumeneng tanah Jawi. Wus pinasti sayekti kula pisahan. Sabdo Palon menjawab kasar, hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dang Hyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris, kita harus berpisah. Lalu kedua, Sabdo Palon akan menyebarkan agama Buddha. Kelawan Paduka Sang Noto wangsul maring Sunyaruri, mung kula matur petungno ing benjang sak pungkur mami, yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus taun. Witing dinten punika kula gantos kang agami Gama Buddha, kula sebar tanah Jawa. Artinya berpisah dengan Sang Prabu, kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu, kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi, atau Kawruh Budi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Ketiga, Sabdo Palon muncul saat Gunung Merapi meletus. Sinten tan purun nganggeya, yekti kula rusak sami. Sun sajeken putu kula berkasaken rupi-rupi, dereng lega kang ati yen durung lebur atempur. Kula damel pratandha tembayan mami hardi Merapi yen wis jeblok mili lahar. Artinya, bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makan jin, setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan mendapat tanda akan datangnya kata-kata saya ini bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Selanjutnya, keempat, akan ada bau tidak sedap. Ngidul ngilen Purukiro, gondo banger ingkang wareh, nggih punika medal kula wis nyebar agama Budi, Merapi janji mami, anggering jagat setahu, kersa nirang Jawato, sedaya kilir kumanti, boten kenging kalamunto keawahan. Artinya, lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebar agama Buddha. Kelak Merapi akan bergelagar. Itu sudah menjadi takdir yang widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat diubah lagi. Kelima, bahaya akan tersebar di tanah Jawa. Semar dan punakawan lain. Semar identik dengan Sabdo Palon. Semar dan punakawan lain
semari diantik dengan sabdo palon, bebaya ingkang temeko warotos tanah Jawa, ginawe kang paring gesang, kang kenging dipun singgahi wit ing donya puniki wonten ing sakwasonipun sedaya Prajawata kinarya amertandani jagat iki yekti ono kang akarya. Artinya, bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Keenam, tanah Jawa semakin rusak. Warna-warna kang beboyo angrusakaken tanah Jawa. Sagung tiang nambut karyo, pamedal boten nyekapi, priyayi keh beranti. Sudegar tunas darum, wong glidik ora mingsro, wong tani ora nyukupi, pamatune akeh, serno aning wono. Artinya, bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak. Orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priyayi banyak yang susah hatinya. Saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani pun demikian juga. Penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Selanjutnya ketujuh, banyak kejahatan terjadi. Bumi ilang berkotiroh. Omok katah ingkang ilang jin nolong tining sujanmi. Pan sisanya ngelangkungi karena rebut rinebut risak tetaning jenmo. Yen dulu krimis keh maling, yen rinowo katah tetiang ambegal. Artinya, bumi sudah berkurang hasilnya. Banyak hama yang menyerang, kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat, sebab orang berebutan, benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis, banyak maling, tetapi bila siang, hari, banyak begal. Kedelapan, banyak musibah yang menyebar. Heru hara sakeh jenmo, rebutan ngupaya bukti, tan ngetang angering projo, tan tahan perihingati, katung koprap tenoki, pagebluk ingkang linangkung, leloro ngembro ambro, worotin sak tanah Jawi, enjing sakit sorenyo sampun proloyo. Artinya, manusia bingung dengan sendirinya, sebab rebutan mencari makan. Mereka tidak mengingat aturan negara, sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut masih berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebar merata di tanah Jawa, bagaikan pagi sakit sorenya telah meninggal dunia. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah untuk kali ini. Nantikan cerita sejarah yang pasti tidak kalah menarik. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.